Baik, Ya, kita langsung mulai saja mungkin ya Bapak Ibu ya. semuanya. Selamat pagi kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di dalam acara webinar series ini di tanggal 6 Juli dengan tema webinar hari ini adalah prinsip desain slide presentasi yang efektif. Dan webinar ini akan dibawakan oleh Bapak Miki Chandra selaku dosen dari Fakultas Seni Rupa dan Desain di program studi Desain Komunikasi Visual. Dan tentunya perkenalkan, nama saya Nicholas Agung, Bapak Ibu semuanya, dan saya yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Tapi tanpa perlu berlama-lama lagi atau sebelum memulai acara webinar series ini, alangkah lebih baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan doa. Doa akan saya pimpin dalam iman Kristiani, yang lain boleh menyesuaikan. Tuhan, terima kasih atas pagi yang indah ini di mana kami semua tentunya diberi kesehatan yang baik agar dapat mengikuti webinar series dari program studi Desain Komunikasi Visual ini yang dibawakan oleh Bapak Miki Chandra. Semoga acara webinar series ini dapat berguna tentunya bagi Bapak dan Ibu dari SD, SMP, SMA Yahya, sehingga dapat berguna dalam membantu proses belajar mengajar yang akan diadakan di masing-masing unit yang Bapak Ibu ikuti. Semoga acara webinar ini dapat terselenggara dengan baik, lancar, berkati seluruh jaringan, seluruh perangkat yang dipakai oleh Bapak Ibu semuanya sehingga dapat tentunya berguna dan melancarkan kegiatan webinar series pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Ya. Oke. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai acara pada hari ini, saya akan memperkenalkan dulu karena akan ada beberapa rangkaian acara. Jadi pertama akan ada kata sambutan terlebih dahulu, di mana kata sambutan akan saya serahkan kepada Bapak Daniel Cahya, MT, selaku Wakil Dekan 2 dari Fakultas IT. Kepada Bapak Daniel, kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Daniel Yahya Suryawan, sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Manusia, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Maranatha. Pada kesempatan ini saya mewakili Fakultas IT, menyampaikan sambutan kepada yang terhormat Dr. Anda Pamfilia Liliawati Windu-Dharma selaku Direktur Sekolah Yahya, kemudian yang terhormat tenaga pendidik Sekolah Yahya dan sekolah di bawah binaan Bebras Indonesia, juga rekan-rekan pendidik lainnya yang mengikuti webinar ini. Yang berikutnya, yang terhormat pembicara dari Fakultas IT dan juga Fakultas Seni Rupa dan Desain. Dan yang terakhir, semua panitia yang terlibat dalam acara webinar ini. Saya akan membacakan gambaran singkat dari acara webinar ini, di mana aktivitas kampus saat ini telah berpindah menjadi pembelajaran online akibat dari pandemi COVID-19. Sebagai salah satu bentuk pelayanan, Fakultas IT berkolaborasi dengan Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Kristen Maranatha hendak membekali para pendidik, Sekolah Yahya dan binaan Bebras di era kenormalan baru melalui serial webinar yang mengangkat beberapa topik yang menarik. Serial webinar ini mencakup topik-topik sebagai berikut. 1. Prinsip desain slide presentasi yang efektif. 2. Creative video making for e-learning. 3. Interactive animation. 4. Gamification for learning. 5. E-learning. Dan kita akan lakukan ini semua dalam 1 minggu. Harapan mengadakan webinar ini untuk mengembangkan kompetensi guru, membuka wawasan, memilih metode pembelajaran yang tepat, serta dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengelola pembelajaran secara online. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Kiranya Tuhan Yesus berkati webinar ini dari awal sampai akhir acara berjalan dengan lancar. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.
Ya. Terima kasih kepada Bapak Daniel. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Direktur Sekolah Yahya kepada Ibu Doktoranda Pamfilia Liliawati Windu Dharma. Kami persilakan untuk memberikan kata sambutan. Terima kasih Bapak Nikolas. Sama-sama Ibu. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dekan Fakultas Teknologi Informasi dan FSFD Universitas Kristen Maranatha. Pada yang terhormat tim webinar Fakultas Teknologi Informasi Teknologi dan FSFD Universitas Kristen Maranatha. Yang terhormat Bapak Ibu pendidik peserta webinar dari Sekolah Kristen Yahya dan para peserta webinar lainnya. Selamat pagi semuanya. Shalom. Selamat pagi Bu. Puji dan syukur kepada Tuhan jika pada pagi hari ini kita boleh berkumpul walaupun hanya lewat Zoom untuk mengadakan pelatihan-pelatihan. Terima kasih pula kepada tim webinar Universitas Kristen Maranatha atas kesediaannya untuk menyelenggarakan pelatihan ini, dan kepada para pendidik di Sekolah Kristen Yahya dan peserta lainnya juga atas kesediaannya meluangkan waktu untuk mengikuti pelatihan ini. Bapak dan Ibu, memasuki era new normal, khususnya dalam dunia pendidikan, kesiapan guru dalam memberikan pendidikan tentu membutuhkan keahlian dan keterampilan, karena tentu pendidikan disampaikan dengan cara yang berbeda seperti biasanya, yaitu melalui PJJ, online, atau live streaming. Ini semua tentu membutuhkan persiapan dan kemampuan kompetensi, terutama di bidang teknologi, yang baik dan tepat, agar pembelajaran dapat dikemas dengan baik dan menyenangkan. Pendidik dituntut untuk kreatif, inovatif, dan kritis dalam mempersiapkan pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat disampaikan dengan tepat dan tidak boring. Sehingga pembelajaran ini bisa menyenangkan, tidak menjadi beban untuk semua, baik guru, siswa, maupun orang tua. Untuk itu dibutuhkan pelatihan-pelatihan untuk mendukung proses pembelajaran ini. Untuk itu kepada Bapak Ibu, saya berharap bahwa ikutilah pelatihan-pelatihan ini dengan sungguh-sungguh dan serius demi kemajuan dunia pendidikan kita, khususnya di Sekolah Yahya ini. Sekali lagi terima kasih kepada tim webinar yang telah menyediakan waktu untuk melatih guru-guru kami sehingga mempunyai keahlian yang mumpuni untuk bisa menyampaikan pembelajaran yang menarik untuk anak-anak. Semoga pengabdian ini sungguh bermanfaat untuk kemajuan dunia pendidikan, khususnya di Sekolah Kristen Yahya ini. Sekali lagi, terima kasih, dan kepada teman-teman, selamat mengikuti pelatihan ini. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih kepada Ibu Pamfilia Liliawati Windu Dharma atas kata sambutannya. Baik, Bapak Ibu semuanya, mungkin sebelum acara kita mulai, saya akan menyampaikan beberapa tata tertib berkaitan dengan webinar series yang akan dilaksanakan pada hari ini. Yang pertama adalah diharapkan kepada Bapak Ibu semuanya dapat merename nama sesuai dengan nama asli Bapak Ibu semuanya, agar kami tim dari panitia webinar dapat mengenali Bapak Ibu semuanya, dan juga dapat mengenali siapa saja yang masuk ke dalam webinar series pada hari ini. Kemudian yang kedua, nanti diharapkan kepada Bapak Ibu semuanya yang mengikuti acara webinar pada hari ini dapat memute terlebih dahulu suara-suara yang terdapat di sekitar Bapak Ibu agar nanti dapat berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan dari suara-suara. Kemudian jika dari Bapak Ibu ada pertanyaan berkaitan dengan materi yang disampaikan pada hari ini, Bapak Ibu dapat mengirimkan pertanyaan di kolom chat, dan nanti pada sesi tanya jawab akan kami bacakan pertanyaannya sehingga nanti Bapak Ibu bisa fokus dalam mengikuti acara webinar pada hari ini. Dan nanti untuk link evaluasi akan ada di akhir Bapak Ibu semuanya, dan nanti akan dikirimkan melalui kolom chat.
Kemudian pada link evaluasi itu nanti setelah Bapak Ibu kirim mengisi link evaluasi akan dikirimkan e-sertifikat ke email masing-masing dari Bapak Ibu semuanya, dan diharapkan pada saat mengisi link evaluasi Bapak Ibu memastikan namanya sudah benar, karena itu nama yang Bapak Ibu tulis pada link evaluasi itu akan tercantum dalam e-sertifikat. Dan kemudian Bapak Ibu juga dapat memastikan juga untuk emailnya, diharapkan email yang tercantum juga sudah benar, karena jika emailnya salah, e-sertifikat tentunya pasti tidak akan terkirim Bapak Ibu semuanya. Jadi itu tata tertib untuk webinar pada hari ini, dan selanjutnya saya akan membacakan CV dari pembicara pada hari ini, yaitu Bapak Miki Chandra. Bapak Miki Chandra ini memiliki background pendidikan Bapak Ibu semuanya, di mana S1 beliau menempuh di Swinburne University of Technology Australia, dan dan setelah lulus dari S1, Pak Miki tentunya melanjutkan melanjutkan studinya di S2 di Institut Teknologi Bandung. Kemudian beliau juga memiliki pekerjaan sebagai staf pengajar di Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha, dan mengajar di beberapa mata kuliah seperti tipografi dasar, tipografi aplikatif, konsep desain komunikasi visual, tata laksana proyek desain komunikasi visual dan prototype game, serta perencanaan administrasi industri permainan. Dan bidang keahlian yang beliau miliki yaitu branding, packaging, tipografi, printing technology. Dan itu merupakan CV singkat supaya Bapak Ibu dapat mengenal pembicara kita pada hari ini, yaitu Bapak Miki Chandra. Dan tanpa berlama-lama lagi, mungkin Bapak Ibu juga sudah tidak sabar untuk mendapatkan ilmu dari Pak Miki. Oleh karena itu, kepada Bapak Miki, kami persilakan untuk langsung menyampaikan materinya. Silakan Pak Miki. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung. Saya langsung mulai dari slide share ini dulu ya. Oke. Bentar. Share screen yang ya. Oke, sudah terlihat semuanya Bapak Ibu? Jadi hari ini saya akan membawakan sedikit ilmu dalam desain slide presentasi yang efektif. Jadi kalau kita membuat slide presentasi itu seringkali kalau terlalu kompleks atau terlalu rumit, orang yang melihat itu menjadi bosan atau tidak tertarik. Nah, misalnya seperti ini. Ini ekspresi penonton jika presenter membawakan slide dengan tidak efektif. Misalnya terlalu panjang atau terlalu membosankan, rumit, atau suaranya tidak jelas, dan lain-lainnya. Jangan sampai hal ini terjadi. Mahasiswa juga atau guru siswa-siswa sebagian mungkin ada yang ketiduran atau mungkin main handphone, bahkan kalau di universitas ada yang main game. Nah, kita harus melihat tanda-tanda itu dan kita menampilkan sesuatu itu sebaik mungkin supaya dapat dipahami dan tersampaikan informasinya. Nah, ini slide presentasi yang baik itu merupakan kebutuhan utama dalam kegiatan mengajar, khususnya di saat-saat pandemi sekarang menjadi lebih lagi. Nah, mungkin Anda semua itu melihat slide presentasi ini bukan hanya dari slide monitor atau proyektor, mungkin dari layar PC atau dari handphone. Nah, slide yang baik akan menjadikan materi itu mudah dipahami dan diingat. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu pada murid, kalau mereka bisa mengingatnya, itu sudah bagus sekali. Jadi jangan hanya sepintas saja berlalu, lalu kalau ditanya mereka kembali lupa. Lalu membuat slide presentasi yang baik itu membuat sesuatu itu lebih bernilai dan punya daya tarik, dan juga meningkatkan kredibilitas pembicara, dalam hal ini guru atau dosen sebagai penyampai materi. Nah, dari sini ada 3 prinsip dasar yang akan saya sampaikan. Pertama itu prinsip dasar, lalu prinsip desain, dan prinsip presentasi. Yang pertama prinsip dasar dalam hal ini adalah efektivitas dari sebuah slide. Oke, kita mulai pelan-pelan saja ya. Nah, ini contoh slide presentasi yang buruk. Anda lihat di sini, pertama, dari warna yang sangat buram dan tidak jelas, gelap, teks yang terlalu kecil, terlalu banyak,
gambar yang tidak menarik, judul, semuanya tidak baik. Untuk membuat slide yang baik, pertama dari dasarnya itu adalah warna. Warna dalam hal ini adalah warna background dan warna teks. Nah, agar komunikasi jelas, terlihat, dan terbaca, apalagi kalau dilihat dari jarak jauh, background dan teks warnanya harus kontras dan cukup berbeda ya. Mungkin Anda pernah pengalaman melihat slide warnanya seperti hijau muda di atas hijau tua atau merah. Atau misalnya abu-abu yang sangat tipis. Itu semua tidak terlihat jelas, apalagi kalau menggunakan proyektor. Kita kalau saat membuat slide ini di komputer, kontras rasionya itu lebih tinggi dibandingkan proyektor. Proyektor itu tergantung lumens ya. Jadi seringkali kalau ditayangkan, mungkin yang paling kanan di bawah itu teks terang, layar terang, mungkin tidak terlihat di proyektornya. Nah, di sini ada 4 pembagian. Yang pertama itu teks terang, latar gelap. Itu yang terbaik. Teks gelap, latar terang sangat bagus untuk pembacaan. Kita mulai dari sebelah kiri dulu. Teks terang, latar gelap itu jadi menggunakan warna-warna yang sangat kontras, termasuk warna gelap itu adalah warna biru tua, hijau tua, semuanya pakai kata tua ya. Merah tua juga oke. Yang kedua, teks gelap, latar gelap ini kurang baik. Kadang-kadang jadi terlihat samar. Yang ketiga, paling jelas. Namun kadang-kadang kalau seluruhnya seperti ini, teks hitam di atas putih, kalau terlalu banyak teksnya, mata akan menjadi capai. Karena kontrasnya maksimal. Yang terakhir paling harus dihindari, teks terang, latar terang. Jadi jangan menggunakan warna muda dengan warna teks putih. Termasuk semua hijau muda, pink muda, coklat muda, semua hindari. Yang kedua, teks. Teks dalam slide jangan terlalu panjang. Seperti contoh ini Anda lihat ya, saya tulisnya semua pendek-pendek dalam bentuk poin. Kalau terlalu panjang itu butuh waktu banyak untuk membacanya dan kadang-kadang pesannya jadi tidak disampaikan seluruhnya. Bullet point seperti ini di sebelah kiri Anda lihat, itu boleh. Ada sebagian yang mengatakan bahwa sebaiknya tidak perlu bullet point sama sekali, tapi saya bilang lebih baik hindari yang terlalu banyak, jangan sampai 10 atau 12. Mungkin satu layar 3 sampai 5 cukup. Untuk proyektor, paling baik menggunakan huruf sans serif. Sans serif itu seperti ini di bawah nih ya. Jadi saya tekankan sedikit perbedaan serif dan sans serif. Serif itu misalnya Times New Roman, Garamond, Baskerville, itu semua serif, huruf-huruf dengan ini, ada kakinya di ujung-ujung huruf ya. Kalau sans serif itu huruf seperti Arial, Helvetica, Calibri, dan lainnya. Untuk keterbacaan, huruf sans serif itu lebih mudah untuk dibaca. Kita masih boleh menggunakan Times Roman atau huruf serif dalam ukuran besar sebagai headline. Sebagai body text, hindari. Lanjutan dari teks adalah kita harus menghindari huruf jenis script dan dekoratif. Script seperti ini. Lihat yang di sini brass script. Ada juga Edwardian, Vivaldi. Lalu ada juga script seperti handwriting, tulisan-tulisan. Comic Sans termaksud script tapi di batas-batas seperti itu ya. Jadi yang seperti handwriting, tulisan tangan juga hindari. Jika dekoratif itu seperti Rosewood di sini atau Jokerman kalau Anda pernah tahu ya. Papyrus juga. Ini semua harus dihindari. Lalu gunakan maksimal 2 jenis huruf dalam satu slide. Yaitu satu untuk judul, satu untuk teks. Jangan taruh banyak huruf dalam satu slide. Akan mengacaukan pembacaan dan membuat tampilan tidak profesional atau tidak harmonis. Lalu untuk penekanan kata, jadi jangan membuat teks dalam PowerPoint, jangan semuanya sama seluruhnya. Kata-kata penting itu dibuat bold, berwarna, atau italic untuk penekanan kata. Seperti saya contoh di sini, script, dekoratif, ini saya tekankan ya. Maju lagi sedikit. Nah, sudah teks, gambar. Bentuk gambar, open atau close. Open itu adalah gambar di mana kontur luarnya itu terbuka, seperti ini. Kalau close itu yang ada kotak, ya terbawa sama kotak batas-batas pinggiran gambar, nanti ada di slide selanjutnya.
Cari gambar berkualitas, jadi jangan yang warnanya gelap atau kontrasnya jelek atau yang terlalu buram atau yang pecah. Dan gambar jangan di stretch, ini harus hati-hati dalam penempatan gambar di stretch. Seringkali terstretch, misalnya ini distorsi jadi pendek, jadi seperti dwarf, atau taruh langsing tapi jadi tidak proporsional ya. Kita harus lihat gambar itu diperlakukan dengan sangat hati-hati. Nah, seperti saya tadi bilang, ini yang bentuk close, ini open. Lalu gambar, bersihkan watermark. Ini nanti saya akan sampaikan di belakang. Kadang-kadang kita itu mengambil gambar yang masih ada watermarknya, itu kalau bisa harus dihilangkan. Lalu jangan terlalu banyak gambar dalam satu slide. Apalagi kalau gambarnya bukan satu style, satu jenis. Itu mengacaukan konsentrasi pembaca. Lalu satu lagi, jangan gunakan animated graphic. Oh ya, di sini saya pakai PDF-nya, jadi di sini tidak terlihat berputar. Tapi yang sebelah kanan ini, dia akan berputar-putar mengganggu konsentrasi untuk melihat. Nah, untuk gambarnya sendiri, ada sebagian besar gambar itu memang ada copyright. Namun untuk penggunaan seperti edukasi dan comment atau research itu boleh digunakan dalam batasan fair use. Ini sumber-sumber gambar yang bisa diambil, semuanya bisa digunakan secara bebas, apalagi Unsplash. Unsplash itu sampai free for commercial use. Jadi bisa digunakan sampai batas, hampir tidak terbatas. Jadi kita harus perhatikan ya, banyak sekali sumber di sini. Oh ya, ini kalau mau catat juga nanti di internet juga ada, materi juga akan dibagikan nanti. Nah, lanjut ke detail. Detail itu yang penting adalah jangan salah ketik huruf dan tanda baca. Sering sekali dalam membuat slide itu ada bagian-bagian yang hurufnya salah, maknanya langsung berbeda. Ya, seperti itu harus hati-hati. Atau tanda baca, pakai tanda seru, tanda titiknya hilang, jadi tersambung. Itu harus diperhatikan. Yang kedua, judul dan teks itu kita tempatkan sebaiknya di sebelah atas slide. Kalau kita membaca dari kiri ke kanan, kita taruh di kiri atas. Di kanan juga boleh. Kalau di bawah, memang bisa, tapi biasanya untuk hanya teks dan gambar saja. Kalau ada teks yang menurut di bawahnya, baiknya di atas. Lalu perhatikan perbandingan ukuran slide. Zaman dulu, sebagian besar slide itu menggunakan ukuran 4:3. Namun sekarang sudah berubah menjadi 16:9, mengikuti perkembangan alat-alat elektronik seperti televisi dan monitor. Kalau proyektor memang layarnya masih memakai 4:3 sebagian besar, namun kita tampilkan widescreen, itu tidak masalah di sini ya. Tapi kalau kita mau menampilkan standar 4:3 juga tidak masalah. Jadi kita yang penting itu, kita harus perhatikan dulu kita mau tampilkan ukuran slide yang mana. Ini dua-duanya masih boleh dipakai. Contoh slide saya adalah slide widescreen 16:9. Mungkin kalau di proyektor di Yahya terlihat agak melebar, benar tidak? Ya, tapi itu tidak masalah. Hati-hati dengan bagian kiri dan kanannya, makanya saya memberi ruang kosong di kiri kanan besar. Nah, oke. Jadi prinsip dasar itu semua. Sudah ingat? Warna, teks, gambar, detail. Kita masuk ke prinsip desain, yaitu layout atau komposisi dari slide tersebut. Nah, ini yang pertama, white space. White space itu bukan berarti ruang putih atau warna putih, namun disebut juga warna kosong atau negative space. Itu adalah ruang di mana kita tidak menempatkan objek apapun dalam slide. Itu memberi ruang nafas yang lega, sehingga kita bisa fokus pada teks yang ingin disampaikan. Ini contoh di sini kita lihat ya, ini fokus utamanya freedom of web design, ini white space-nya banyak sekali. Nah, karena slide itu gratis, dalam artian kita memasang slide berapa banyak itu tidak masalah, makanya jangan sampai semuanya dijejal di satu slide, bagi ke slide yang lainnya tidak masalah. Lalu untuk mengejar komposisi yang baik, gunakan huruf dikecilkan sedikit. Banyak sekali slide itu terlalu besar hurufnya dibandingkan terlalu kecil. Soalnya kita saat membuatnya di komputer PC itu kita melihat dari jarak dekat. Nah, ini contoh satu ya. Contoh standar penulisan
slide, di mana teks itu diketik seluruhnya, sangat padat, sehingga pembacaan juga sangat lambat dan kadang-kadang lost di tengah-tengah. Ini sudah mulai dikurangi, tapi masih terlalu banyak. Nah, ini sudah lebih baik. Jadi, poin-poin yang lainnya itu semua dijelaskan dalam presentasi, dalam slide itu cukup dituliskan bagian-bagian yang penting saja. Ini contohnya ya. Nah, tujuannya adalah salah satunya itu mengejar white space yang cukup banyak. Yang kedua juga supaya pembaca lebih fokus ke bagian yang lainnya. Ini dibagi dua bagian, nah, yang tadi saya bilang. Jadi, yaitu kata-katanya dipecah menjadi slide-slide supaya ruang dan penempatannya lebih jelas. Satu slide dibagi 2 atau 3 yang lainnya. Nah, ini contoh slide presentasi dari kami, Maranatha, di mana ruang kosong itu sangat banyak ya, jadi kelihatan rapih. Oke, yang kedua sudah ruang kosong adalah proximity, atau dalam bahasa Inggrisnya jarak. Jarak itu seperti contoh di sini. Kita lihat kartu nama, geographics ini, dia alamat, nomor telepon, dan keterangan lainnya semua jaraknya itu hampir sama dan center, sehingga bingung yang mana di mana. Sebaiknya diatur, ini judul, ini keterangan alamat, ini informasi. Nah, dari itu ya, jadi ada grup-grup sendiri. Kadang-kadang juga kita harus memisahkan area teks dengan gambar. Nah, seperti ini. Di sini, ini yang belum diolah, teks itu menabrak gambar di samping dan semuanya jaraknya sama. Sesudah diperbaiki dengan prinsip jarak atau proximity, jadinya seperti ini. Nah, jadi gambar di sebelah kiri dengan ornamentalnya, teks di sebelah kanan, diatur pengelompokan masing-masing kelompok ya. Jadi organisir sendiri di sini, promosi diri sendiri, judul sendiri. Ini ada jarak-jarak. Ini maksudnya proximity, jadi pengaturan jarak. Hati-hati ya, jadi gambar itu sebaiknya jangan terlalu bercampur dengan teks. Misalnya kalau lingkaran ini di sini satu kecil masih boleh, tapi jangan sampai penuh semuanya. Nah, ini contoh proximity yang lain, ini yang masih belum diatur, kelihatan berantakan. Sesudah diatur menjadi lebih baik ya. Ini semua jaraknya untuk teks dan gambar semua ada jarak-jarak tertentu. Rapih dibagi 3. Kita terlalu cepat tidak? Bisa ya. Kita lihat satu sini ada. Oke, alignment sudah proximity. Bedanya alignment itu adalah kita pernah mengetik mungkin di Word rata kiri, rata kanan, center atau justified rata kiri kanan. Hindari justified kecuali teksnya itu tidak terlalu jauh jarak-jaraknya seperti ini. Nanti ada lubang-lubang yang disebut reverse. Ini membuat pembacaan jadi tidak enak. Sebaiknya rata kiri. Nah, ini contoh huruf center dengan huruf Comic Sans. Sesudah dibuat menjadi rata kiri, dia itu jadi lebih rapi. White space-nya memang kalau yang tadi kan ini kita lihat white space semuanya ada. Namun di sini ini juga masih disebut white space ya, ruang kosong di sebelah sini. Jadi kita lihat rata kiri ini lebih terstruktur dan rapi. Nah, yang selanjutnya adalah rule of third atau aturan sepertiga. Dasar rule of third ini diambil dari fotografi, di mana kalau kita menempatkan objek dalam bidang, mendekati titik temu dari garis-garis ini, itu yang terbaik. Atau di garis, ya, halaman dibagi menjadi 9 bagian, 3 kali 3 seperti ini. Lalu di sini kelihatan seperti ini ya, rumputnya pasti batas sepertiga bawah, si kijang di sini titiknya. Ini bisa dimanfaatkan dalam slide, dalam desain, komposisi, layout, dan lainnya. Oke, saya maju dulu. Di sini ada start, middle, end, soalnya di sini ada tahapan juga. Nah, ini 3 kali 3. Nah, start, middle, end itu yang ini, yang tadi saya mau jelaskan ya. Jadi, dalam slide itu biasanya dibagi 3, lebih baik dibandingkan 4 atau 2, kecuali jumlahnya memang harus genap ya. 3 itu memang secara psikologi yang paling menarik. Entah mengapa, itu riset penelitian sudah banyak sekali. Nah, ini contohnya dalam proses takaran satu vaksin. Pertama ditimbang dulu, dia kurang 2 mg, sudah ditambahkan beratnya cukup, diberi barcode. Prosesnya di sini.
Nah, ini juga user profile, bikin slide seperti ini bagus, soalnya dia pakai prinsip rule of third. Gambar ini sepertiga dari halaman, ya. Nah, di sini ada rule of third dalam rule of third. Jadi ini juga dibagi 3 lagi. 3 dan 3. Masing-masing ada keterangannya sendiri untuk menjelaskan. Nah, ini satu contoh yang belum diatur untuk arsitektur atau interior design. Pertama, ini memang kelihatannya rapi, clean, tapi kalau misalnya kita bagi rule of third seperti ini, jadi lebih baik. Ya, ini juga penempatan gambarnya garisnya di sini, tidak di tengah ya. Jadi hindari pasang pas di tengah itu kalau bisa dihindari. Oke, selanjutnya repetition. Repetition itu pengulangan, di mana dalam desain itu menggunakan warna yang sama dan yang font yang sama untuk seluruh slide presentasi. Jadi kalau kita dominannya kuning, gunakan kuning itu dominan sampai akhir. Kalau saya di sini biru. Jadi saya akan menggunakan biru abu sampai akhir. Dan jenis fontnya juga tidak berubah-ubah, tidak slide pertama pakai Arial, kedua pakai Times New Roman, seperti itu. Supaya ada konsistensi dan satu struktur ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini saya ketik sendiri, di sini repetition-nya adalah, lihat tanda bulat ini semuanya 3 kali sama, lalu di sini warnanya tetap kuning, ini fontnya semua sama kecuali judul, terus ada garis tipis di sisi kiri kanan ya, ruang white space-nya juga baik. Saya sampai belakang slide-nya kurang lebih seperti ini. Nah, contoh repetition yang lain. Di sebelah kiri atas, kelihatan sama rule of third yang tadi, tapi gambarnya stylenya berbeda-beda. Ada satu seperti di 3D, lalu yang ini seperti clip art. Kalau di sini semuanya pakai fotografi, jadi semuanya sudah seragam. Dengan huruf, ukuran yang sama, angka juga jangan besar kecil ya. Nah, ini contoh juga satu yang belum dirapikan. Gambar itu 4 tersebar dengan besar yang berbeda-beda dan tidak beraturan. Metode dia adalah diperbaiki menjadi seperti ini. Jadi semuanya diseragamkan jadi hitam putih dengan teks warna pink, di sini pink tua ya, dengan teks putih di atasnya. Oke. Nah, tapi kalau kita bisa lihat juga sebetulnya repetition ini sudah ada juga dari global presence ini. Nah, dia berubah tapi posisinya tetap sama. Sudah ada repetition di sana. Nah, sini repetition dalam style gambar ya. Kalau kita bikin ilustrasi seperti ini, yang lainnya juga semua menyamakan. Jangan tiba-tiba ada yang 3D, ada yang berbayangan, dan lainnya. Warnanya juga dalam satu repetition warna, satu skema warna. Juga dengan grafik di sini. Terlihat bahwa di sini semuanya perbandingannya 3, 3, 3, 3 ini warnanya yang tonjolkan yang paling sama semuanya sama hijau. Oke, kontras. Jadi ada 4 tadi, repetition, alignment, proximity, kontras, yaitu 4 dasar yang paling utama. Kontras itu disebut juga focal point, yaitu penekanan fokus keseimbangan perbandingan dari satu slide. Satu slide itu ada satu bagian yang menarik perhatian pertama, untuk memberikan makna. Nah, kita mulai dari sini dulu. Sebelum gambar, dari teks dan judul. Judul dan teks ini, yang terbaik adalah 1:2. Misalnya teks 16 poin, judul 32 poin. Jadi jangan judul 32 poin, teks 30 poin, jangan, taruh dekat. Jadi 1:2. Kalau misalnya yang teks ini mau dibesarkan sedikit supaya bisa dilihat jarak jauh, menjadi 18, selisih 2 itu masih bisa. Kontras diwajibkan dalam warna dan ukurannya. Kita lihat di sini selanjutnya, kalau dalam bentuk gambar. Nah, seperti ini. Kelihatan gambar sebelah kanan sangat kontrasnya besar. Terus di sini warnanya juga mencolok. Di sini judul dan teks kelihatan. Ini 1:2 kurang lebih. Tapi ini buat italic. Nah, ini ada slide-slide kutipan. Misalnya seperti Albert Einstein, seperti ini. Ini sudah cukup fokus ke Albert Einstein, kemudian teks lainnya. Tapi kalau dibuat kontras seperti ini lebih baik. Ya, dia kontrasnya lebih terasa. Lebih menarik. Jadi kita kadang-kadang harus mencoba sesuatu yang lebih menarik atau lebih baik dibandingkan yang standar. Ya, jadi perbandingan dari ini ke sini. Nah,
Yang ketiga, prinsip presentasi. Jadi sudah didesain dengan baik dan menggunakan prinsip-prinsip dasar, kita harus presentasi supaya orang itu paham atau tertarik melihat presentasi kita. Menarik perhatian. Jangan pakai template bawaan PPT yang ada langsung di program PowerPoint-nya. Ada template-template lain yang lebih baik, yang free, yang unik, kalian boleh mulai gunakan dari sana. Karena PowerPoint itu dibuat tahun 1983, zaman overhead projector itu mulai ada, di mana semua presentasi itu kebanyakan menggunakan transparansi plastik yang ditulisi pakai marker warna hitam. Ya, jadi strukturnya itu seperti topik dan subtopik. Nah, strukturnya seperti ini yang sebelah kiri. Jadi master. Jadi semua terbiasa PowerPoint itu standar formatnya seperti ini. Jadi ada judul, topik, dan subtopik, itu standar sekali. Jangan hanya begitu saja, tapi kita mainkan penempatan ruang, white space, dan kontras. Nah, contohnya adalah di bagian cover. Cover itu salah satu yang penting, karena cover itu biasa kalau materi untuk dibagikan, itu yang pertama kali dilihat. Tampilkan foto atau ilustrasi pada cover, walaupun dalam bayangan, atau misalnya tipis, atau yang lainnya. Dukung huruf yang besar dan tebal, yang kontras. Nah, ini ada contoh-contoh cover di sini. Ya, ini cover yang paling standar ya. Ini pakai template PowerPoint, standar sekali. Font Calibri. Oke, supaya lebih menarik, covernya dibikin seperti ini misalnya. Gambarnya kontras dengan foto dengan huruf teksnya, tapi mungkin tidak sesuai selera semua orang ya. Misalnya. Nah, dibikin seperti ini lebih baik. Clip art atau ilustrasi itu biasa lebih general, lebih umum, bisa diterima lebih oleh banyak budaya dan culture. Dari cover di sini. Lalu yang kedua adalah ini. Dalam satu slide itu jangan terlalu banyak menempatkan gambar. Dan gambarnya harus relevan. Misalnya ini social change, dia pasang kelinci, terus ada hot dog, ini sangat sebetulnya tidak cocok, tidak sesuai untuk slide ini. Nah, ini slide tentang madu atau lebah, relevan, tapi gambarnya terlalu banyak dan background-nya terlalu memusingkan. Ya. Jadi tidak perlu, satu saja sudah cukup. Kita pasang gambar, mungkin lebih banyak dari satu, biasanya kalau ada dokumentasi atau satu proses. Tapi kalau untuk menyampaikan pesan, satu slide, satu gambar cukup. Nah, misalnya seperti ini. Ini menjelaskan tentang segmentasi konsumen. Cukup tampilkan satu gambar. Gambar itu mau diolah, dikasih masking seperti ini, atau langsung tidak masalah. Dengan judul yang kontras, perbandingan ukuran huruf lebih dari 1:2. Oke. Jangan membaca teks. Ini prinsip kalau untuk presentasi teks dalam jumlah besar ya, atau poin-poin. Kita harusnya hafal dari seluruh slide itu isinya adalah apa. Nah, ini contohnya. Jadi ada bahkan banyak sekali presenter itu hanya membaca teks sesuai apa yang ditampilkan di layar. Masalahnya adalah jika murid atau pendengar mendengar karena membaca teks secara bersamaan, justru yang diterima di otak itu lebih berkurang. Penelitian sudah membuktikan mana sebentar, nah di sini ya hasil riset Harvard itu. Membaca teks sekaligus dengan teks yang sama bersamaan itu mengurangi penyerapan informasi pada otak. Jadi ada fokus konsentrasi yang berbeda. Makanya Steve Jobs itu saat presentasi dia selama 80 menit presentasi hampir tidak pernah melihat layar sendiri atau membaca teks. Semuanya yang ditampilkan di layar itu hanya gambar-gambar besar atau teks-teks singkat. Jadi dia tidak membaca teks. Nah, ini ada grafiknya di sini. Ini tes antara tes training scores, di mana satu presentasi itu disampaikan dengan dibacakan dan mereka membaca teksnya dari modul. Di sini paling baik itu justru kalau mereka mendengarkan langsung ya, untuk fungsional atau memilih multiple choice. Kalau membaca teks oke, justru kalau yang membaca sambil mendengarkan bersamaan berkurang di sini. Nah,
Itu penelitian dari Harvard ya, jadi sudah dipelajari secara bertahun-tahun. Hindari grafik atau tabel. Langsung tampilkan data yang dibutuhkan. Maksudnya adalah di sini kadang-kadang grafik-grafik itu taruh kompleks atau taruh kecil untuk dilihat, atau taruh standar. Nah, misalnya seperti ini, dia menjelaskan semuanya, padahal yang hanya dibutuhkan itu yang paling bawah. Net earning per share, ini yang penting, yang di bawah. Yang lainnya hanya untuk data hasil riset. Kecuali untuk penelitian atau untuk riset, ini perlu ditampilkan. Tapi kalau untuk presentasi mengajar, biasanya ini diangkat. Nah, kita tampilkan poin-poinnya seperti ini. Lihat, ada peningkatan. Dari minus 5, minus 0,87, 13, 22, sampai akhirnya 2016 sudah positif. Misalnya seperti itu. Atau yang lebih jelas, nah ini dari mahasiswa saya dulu, dia menjelaskan ini nih. Grafik lingkaran, diagram lingkaran menjelaskan bahwa 40% itu mengetahui jenis kulit wajah, 60% tidak mengetahui jenis kulit wajah. Lebih baik tampilkan saja yang penting, misalnya 60% wanita tidak mengetahui jenis kulit wajah mereka, lebih baik seperti itu. Nah, seperti ini, ya. Di sini grafik itu menampilkan data 47% pengguna internet berbelanja secara online. Ini mau ditekankan. Yang lainnya ada presentasi lainnya sampai berapa banyak tidak perlu. 49% pengguna internet wanita berbelanja secara online. Terus di sini ada keterangan yang lainnya. Jadi semua yang paling penting ditonjolkan duluan. Nah, ini contoh juga dari mahasiswa saya, yaitu bikin hasil kuesioner dari penelitian tugas akhir. Targetnya orang tua memiliki anak 7-11 tahun, di sini bisa dilihat perbandingannya. Di sini ada, ini untuk penelitian, di sebelah sini, langsung hasilnya 78% orang tua mengakui anaknya suka membaca buku. Jadi, poin yang pentingnya, jenis buku, nah ini 37% buku cerita ini tampilkan tidak apa-apa, soalnya dia bukan pertanyaan ya tidak atau perbandingan, namun juga pernyataan tiap bagian. Nah, ini juga misalnya perbandingan 8 dari 10 orang tua berbagi buku interaktif lebih menarik. Tidak membeli buku interaktif karena sulit dicari, harga yang mahal. Terus di sini ada data-data yang lainnya. Seperti itu. Dibandingkan lingkaran semuanya diagram. Oke, maju lagi sedikit. Oke, ini sudah di akhir slide-nya. Jadi, saat kita bercerita panjang, misalnya ada satu kisah mau disampaikan tengah-tengah presentasi, itu sebaiknya jangan tampilkan apapun, gelapkan layar dulu supaya pendengar itu fokus kepada pembicara. Seperti itu. Kadang-kadang tampilkan kelinci misalnya kalau bercerita di belakang boleh, tapi kadang-kadang mata itu berpindah-pindah ke layar ke pembicara, ke layar ke pembicara. Ini salah satu prinsip yang digunakan untuk presentasi untuk meyakinkan. Ya, jadi biasanya presenter-presenter kalau Steve Jobs atau di T3 atau yang lainnya seperti ini, supaya fokus. Tapi ini tidak wajib sih, ini salah satu cara. Oke, nah itu tadi dasarnya sudah ada, boleh bertanya, pasti banyak sekali pertanyaan. Lalu ini ada sumber-sumber dari semua presentasi yang saya sampaikan ya, jadi bisa dilihat materinya semua ada di sini yang sangat detail. Jadi itu semua di depan itu bukan karangan saya juga sih, semuanya memang sudah ada dasar di sini. Oke, sebentar saya akan keluar dari share screen ini dulu. Gimana caranya? Oke. Nah, escape screen gimana? Pak Niklas? Iya. Ya, kalau berhenti dari, atau saat ini juga nggak apa-apa. Ada pertanyaan tidak? Ya, kita mulai saja dulu. Mungkin Bapak Ibu, karena presentasinya sudah selesai dari Pak Miki, jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung saja ditanyakan via kolom chat, ataupun Bapak Ibu bisa raise hand langsung juga, bisa langsung bertanya kepada Bapak Miki. Bagaimana Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ya.
Oke, mungkin kalau misalnya belum ya Pak ya, mungkin saya juga mau bertanya sih Pak. Boleh. Jadi kalau misalnya saya kan sebenarnya background-nya dulu mahasiswa Pak, cuman biasanya pada saat memilih background dalam pemilihan untuk saya presentasi itu kadang saya pengennya tuh menarik nih, tapi kadang terlalu rame gitu si backgroundnya. Jadi kira-kira kalau misalnya dari Bapak sendiri untuk biasanya presentasi tipe seperti apa sih Pak, atau model PPT seperti apa yang menurut Bapak sendiri itu tuh mayoritas digunakan tuh efektif dan bisa dipakai semua orang gitu Pak? Gini, betul juga nih. Sebetulnya kalau kita membuat slide presentasi itu, kita ada beberapa tujuan. Ada slide presentasi yang khusus untuk dibagikan sebagai modul. Nah, ini jenis slide presentasi ini biasanya teksnya harus cukup banyak dan lengkap. Ini yang paling banyak dibuat oleh guru-guru mungkin sebagian besar. Itu materi presentasi digunakan sebagai modul. Jadi nanti di print, dibagikan, bisa dibaca. Yang kedua ada jenis slide presentasi yang untuk menarik perhatian atau bikin satu persepsi yang meyakinkan, jadi seperti advertising atau misalnya seperti kampanye. Nah itu biasanya justru gambar-gambar itu ditonjolkan, teksnya sedikit, semuanya diceritakan, supaya orang tertarik, supaya pembicaranya itu meyakinkan dengan penuh ekspresif ya, seperti itu, jadi diantaranya. Nah justru yang kita cari itu batasan di antara dua gaya ini. Untuk mahasiswa atau guru, kalau presentasi, pilih background itu, pertama kalau bisa sesuai dengan konten. Jadi kita kalau misalnya temanya tentang sawah atau pertanian, jangan backgroundnya itu luar angkasa atau laut, ya udah jelas itu ya. Jadi kita harus sesuai dengan tema dulu pertama. Yang kedua, cari yang senetral mungkin. Jangan taruh banyak gambar yang ditampilkan, misalnya apa ya? Kita harus ada contoh-contoh juga di sini. Coba misalnya Anda mau tampilkan tentang apa? Mungkin karena background saya psikologi, saya mau apa ya, semacam kayak kepercayaan diri gitu loh Pak. Oh, kepercayaan diri untuk background. Wah, itu rada abstrak ya, biasanya lebih seperti warna-warna gradasi atau biasanya pakai icon bukan pakai background. Kalau untuk itu ya pakai gambar pendukung. Misalnya kalau di psikologi itu gambar-gambar yang foto seperti orang yang dia itu ekspresif, misalnya tampak-tampak yang menyenangkan, yakinkan, sedih, seperti itu ya. Jadi dari foto-fotonya atau dari ilustrasi misalnya seperti clip art. Misal gini aja, kita kalau cerita korupsi ya, kalau korupsi itu banyak sekali pakai ilustrasi tikus misalnya, karena lebih sesuai disampaikan dibandingkan dengan foto-foto. Ya, jadi intinya kalau kita membuat background, jangan terlalu ramai atau terlalu penuh sampai teks atau pesannya itu jadi tidak jelas. Saya mau contoh ini, saya mau jelaskan sedikit yang tadi ya, yang share screen lagi. Slide yang ini, mana tadi? Presentasi. Nah ini, oke, kita lihat lagi. Ada gambar satu yang pertama ini nih. Nah ini, yang gambar kedua ini. Anda lihat semua kan? Nah, kenapa saya memilih gambar ini? Ada beberapa hal. Pertama, gambar ini adalah gambar yang royalty free untuk digunakan dimanapun, karena sudah digunakan sampai 263 presenter di dunia ya. Jadi sudah cek, udah research semuanya. Anda juga bisa cari gambar di Google dengan cara khusus, nanti saya ajarkan, dapat gambar-gambar dengan license yang bebas digunakan. Semua gambar di sini itu semua harus ada aturannya, jadi jangan suka comot langsung dipasang. Terus gambar ini juga menjelaskan kebosanan yang luar biasa di sini, misalnya satu gambar. Sampai yang duduk paling depan pun tertidur. Biasanya kalau di kelas itu yang paling depan justru yang paling minat untuk mendengarkan sepenuh hati ya, biasanya yang di belakang yang agak kurang perhatian. Kalau yang depan sampai tidur, nah kalian harus waspada. Jadi saat presentasi kita harus lihat juga penonton yang paling depan itu mereka bagaimana. Jadi ada eye contact dan ada lihat ekspresi seperti itu. Nah ini saya mau jelasin sedikit contohnya ya. Coba saya share screen-nya, saya balikan ke bagian riset itu.
website. Nah, saya mau contohkan sedikit website. Sebentar ya. Share screen, website. Ya ini ya. Oke, website. Sebentar, kita klik ini. Nah, di sini. Misalnya kita cari yang tadi gambar tadi. Nah, ini di sini kita kalau mencari image banyak sekali gambar. Tapi hati-hati. Yang ini yang atas ini tidak bebas digunakan semuanya. Yang ini bebas. Kita tahunya bagaimana, ada satu cara mencarinya ya. Kita saat mencari gambar ke bawah sekali, sebentar. Balik lagi. Sorry, sebentar. Nah, di seri mana ya? Balik dulu atas. Ini agak beda ya di sini ya. Pokoknya kita di bagian jadi kalau di bawah itu biasanya ada bagian yang mencari ya, kita select yang free of use seperti ini, beda sedikit sorry. Jadi ada caranya. Kayak gini, kita kalau masuk ke Unsplash ya, di situ misalnya kita masuk Unsplash dulu. Nah, misalnya ini yang tadi saya bilang free semuanya. Nah, di sini free-nya itu betul-betul free semuanya, bahkan untuk komersial use ya, semua ini gambar free. Kita tinggal klik nih. Nah, di sini ada license-nya semua. Seperti itu. Ini betul-betul boleh digunakan. Kecuali untuk dijual untuk komersial ya, seperti itu. Saya tekankan ini. Yang soal itu di sini, sorry. Jadi yang di Google itu nanti di kanan bawah ada pilihan, diklik, itu bisa memilih gambar itu free license atau tidak. Langsung disortir, yang keluar hanya yang bebas digunakan. Ya, seperti itu. Ya. Oke, Pak. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Pak, dari Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi, mungkin pertanyaan pertama itu dari Bapak Egi Asalam. Nah, di sini mohon tips Pak agar presentasi tidak terlalu banyak teks menurut dari Bapak Miki sendiri bagaimana? Agar presentasi tidak terlalu banyak teks, presentasi itu kita harus parafrase kalimat-kalimat atau paragraf menjadi singkat mungkin. Jadi kalau satu slide itu perbandingannya ya, saya kasih lihat di sini coba. Berapa banyak teks yang harus ditampilkan? Sebentar, saya ini share tutup dulu. Nah ini misalnya di sini. Nah ini presentasi ini. Ini banyak teks kan ya, teksnya cukup banyak. Nah seperti ini. Poin-poin ini sebaiknya nanti disingkat jadi misalnya financial literacy position of knowledge atau itu. Jadi kita misalnya dalam bahasa Indonesia pengetahuan finansial itu sesuatu pengetahuan yang penting. Jadi poin-poin itu kata-kata itu bisa dari 3 baris jadi 2 baris atau sebaris. Kalau satu paragraf begini jadi kurang lebih sepertiganya seperti itu. Kita harus usahakan sedikit mungkin untuk modul ya, ini model modul ya. Nah misalnya jadi seperti yang saya buat. Nah misalnya seperti ini. Ini udah model semi modul ya, jadi di sini ada keterangan-keterangan teks. Nah ada tetap tapi singkat-singkat seperti itu. Itu tergantung penggunaan, tergantung berapa banyak materi yang ingin disampaikan. Kalau materi banyak sekali, bagi slide dalam jumlah yang banyak. Jadi slide-nya misalnya sampai 40-50 nggak masalah. Lebih baik dibandingkan satu itu sangat padat. Biasanya seperti itu. Oke. Jadi dalam beberapa slide itu bisa dibagi apa ya. Jadi sebenarnya dalam PPT sendiri jumlah slide itu tidak terlalu bermasalah ya Pak ya? Iya betul. Jadi jangan hanya disingkat-singkat, pengen sedikit mungkin slide-nya. Oke.
Nah, terus ada pertanyaan lagi nih Pak dari SMP Kristen Yahya. Mungkin ini dari Bapak Ibu yang mengajar di unit SMP. Dan ini menurut Bapak sendiri, tadi mungkin berkaitan dengan penjelasan barusan, berapa banyak slide yang efektif dalam satu file presentasi? Kadang kan menurut saya sendiri ya Pak ya, sebagai mahasiswa kadang terlalu banyak slide juga kita gampang ngantuknya juga nih Pak sebagai mahasiswa. Betul. Tapi kalau misal dari Bapak Miki sendiri, kira-kira slide yang efektif yang setidaknya tidak bikin kita ngantuk seperti gambar yang tadi Pak Miki tunjukkan itu, kira-kira berapa banyak Pak? Kalau untuk slides modul atau teks itu biasa 20 slide. 20 slide presentasi ya Pak ya? Tergantung, kalau misalnya slide yang banyak sekali gambar bisa sampai 40-50, tapi kita sampaikan dengan cepat gambarnya, sepintas-sepintas. Oke. Baik Pak. Jadi buat Bapak Ibu, jadi 20 ya 20 yang mungkin standarnya. efektif untuk satu file presentasi untuk modul ya Pak ya berarti? Ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga Pak dari Bapak Supardi dari SD Kristen Yahya. Apakah referensi wajib ditunjukkan di akhir slide? Bagaimana cara memasukkan slide animation seperti GIF atau video di dalam presentasi? Referensi itu begini Pak ya. Jadi kalau dalam penelitian itu wajib untuk dicantumkan. Dalam slide untuk presentasi, kadang-kadang tidak cantumkan tidak masalah, kecuali slide tersebut akan diedarkan dalam jumlah banyak keluar. Nah, kita gini, Anda lihat contoh-contoh di slide share atau di YouTube, itu banyak sekali presentasi yang tidak mencantumkan sumber. Namun, sebagian besar dari mereka menggunakan gambar-gambar yang free license, jadi tidak masalah. Nah, untuk gini, kalau untuk edukasi, saya tampilkan dulu di sini ya, sedikit. Untuk soal sumber dulu. Saya share dulu satu. Nah ini pintu, ini penting. Nah, Anda lihat semua di sini. Di sini ada fair use, kelihatan nggak? Nah, zoom sedikit bisa nggak ya? Nah, ini zoom sedikit. Kelihatan ya? Mungkin kelihatan. Jadi kalau untuk mengajar itu nomor 1 di atas, teaching. Mengajar itu boleh menggunakan gambar-gambar yang ada sebetulnya ya. Jadi kita itu soalnya non-profit dan digunakan untuk mengedukasi, membuat hidup manusia lebih baik. Misalnya tentang, sekarang lagi COVID aja, misalnya tentang ini, bagaimana cara menghindari infeksi COVID. Nah itu gambar-gambar itu justru harus disebarkan terus itu nggak perlu hak cipta, dipakai bebas untuk semua ya, untuk mengajar. Nanti untuk riset itu kita boleh gambar dari internet, tapi kita cantumkan sumbernya. Jadi gambar apapun kita ambil boleh. Itu scholarship untuk kritik, komen, bahkan kalau untuk berita, nah di berita news juga tidak masalah, atau parodi. Yang sebelah kanan, yang commercial activity dan lainnya, itu baru harus dengan gambar-gambar yang ada license dan jika sudah jelas copyright-nya. Jadi kalau mencantumkan sumber itu sebetulnya baik, di akhir gimana ya, baik, tapi tidak selalu wajib. Ya itu jawabannya. Lalu yang kedua, baik tapi tidak wajib. Yang kedua, soal mencantumkan GIF atau video itu tergantung software-nya. Kalau di PowerPoint itu sebetulnya langsung diklik bisa. Tadi itu pakai PDF sih, jadi mungkin tidak terlihat ya. Coba saya mau lihat yang di sini, yang dalam bentuk PowerPoint. Nah, ini misalnya di sini saya coba. Ya. Tuh, kelihatan nggak? Ya, kelihatan ini. Belum di-share screen, Pak. Belum di-share ya? Oh, oke, sorry. Saya share screen dulu. Nah, kalau di-share screen, animasinya tidak bergerak ya. Kalau di PowerPoint bisa. Jadi gini, kalau ini yang semut ini sebetulnya dia bergerak. Dia bergerak-gerak. Nah, terlihat nggak? Di sini sih tidak bergerak ya? Tidak bergerak ya? Tidak bergerak, Pak. Oh, ya. Apa ya? Jadi gini, sebetulnya GIF sama video itu kalau bagian-bagian tertentu bisa dipasang di dalam PowerPoint-nya. Diklik langsung per bagian, dia ada tombolnya di sebelah atas, ada. Di sana bisa, tidak masalah. Tapi kalau untuk gambar animasi harus dalam bentuk GIF ya. Baik. Tidak sulit, itu tidak sulit.
Ya, jadi tinggal nanti kalau misal di PowerPoint berarti ada langsung aplikasinya ya Pak ya, yang langsung Ada. add video Bentar. atau add GIF ya Pak ya. Ada di sini insert nih, sebentar ya saya coba share. Kenapa kalau share-nya tidak kelihatan? Insert di atas, di kiri atas di. Nah, sini di insert ini. Ya, nah di sini ada insert pictures atau yang lainnya, itu langsung kalau kita pasang GIF itu bisa jalan di sini. Terus kalau kita masukin video klik di sini bisa insert video, kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan, oh, oke, itu kelihatan ya. Nah, ini pictures, ini video, seperti itu. Semua bisa, tidak sulit ya. Ini kelihatan nggak sekarang itu animasinya jalan? Masih, udah jalan Pak. Jalannya, oh berarti ada lagging ya. Ya, kelihatannya sekarang bergerak ya. Iya. Nah, itu. Oke. Lagging berarti. Ya. Ya, berarti sudah ada linknya juga ya, atau aplikasi dari sistem PowerPoint-nya ya Pak ya? Ya, yang langsung ditempatkan. Iya. Nah, kemudian juga ada pertanyaan nih Pak dari Agustin Okamita. Nah, di sini kalau saya tidak membaca slide ketika presentasi, artinya saya harus mengingat seluruh isi presentasi. Apakah ada tips supaya saya bisa mengingatnya dan menyampaikannya dengan cara yang menarik, Pak? Pertama, di slide-nya sendiri itu cantumkan poin-poin seperti tadi ya, jadi poin form. Satu poin itu kita ingat dari poin tersebut akan cerita apa. Yang kedua, kita boleh pakai notes kecil dipegang di tangan, misalnya catatan poin-poin misalnya. Jadi kita kalau selain presentasi, membaca dari poin-poin di tangan itu untuk panduan kita, itu bagus, boleh ya. Oke. Jadi bisa pakai poin-poin ya Pak sebenarnya. Ya, betul. Lalu gini Pak, sebentar. Yang slide tidak membaca itu sebetulnya begini, ada satu cara lagi. Dibaca, tapi bacanya jangan persis seperti yang tercantum di slide. Mungkin versi ringkasnya yang kita baca atau ada pengembangan dari teks yang ditampilkan di slide. Seperti itu juga tidak masalah ya. Iya. Cuma jangan persis membaca yang di slide. Iya. Berarti memang kita harus paham poinnya dulu ya Pak ya. Jadi baru bisa menyampaikan materinya dengan menarik gitu. Karena mungkin dengan poin juga cukup membantu ya Pak ya. Oh, sangat membantu poin-poin itu. Kita menjelaskan lebih lanjut gitu. Plus kita juga tetap harus memahami materi yang kita sampaikan juga ya Pak ya, biar nggak blank juga mungkin. Gitu. Terus selanjutnya Pak ada pertanyaan dari Aloy Chris. Di sini apakah efektif memanfaatkan dengan maksimal transisi dan efek slide atau efek objek pada sebuah presentasi? Contohnya semua teks atau gambar dalam sebuah slide menggunakan transisi atau efek, Pak. Nah, waktu kuliah dulu memang banyak sekali yang menampilkan efek-efek. Sebetulnya yang baik itu tidak perlu ya. Tidak perlu menampilkan efek apapun dalam slide. Kecuali beberapa. Satu, efek muncul teks secara berurutan. Jadi misalnya lagi mencerita satu poin, keluar teks pertama. Lalu klik, baru keluar teks kedua. Itu masih boleh. Tapi munculnya itu hanya fade in, fade out saja muncul. Nggak usah efek-efek seperti kotak-kotak yang lainnya, jangan hindari seperti itu. Lalu transisi slide pertama ke slide kedua, itu kalau di PowerPoint itu yang standar default-nya itu dia gambarnya menghilang sedikit terus muncul. Seperti itu udah cukup. Nggak usah yang lipat ke atas, tutup ke dalam, tidak perlu. Karena hanya mengganggu konsentrasi atau justru jadi orang tidak fokus ke kontennya, malah ngelihat si animasinya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi saya juga baru tahu nih Pak, berarti justru efek pada slide PPT itu tidak terlalu penting ya Pak ya? Dan itu bukan juga. Malah mengganggu. Oke. Soalnya dulu zaman kuliah pasti saya selalu menyertakan slide, bahkan ada yang sampai muncul burung lah apa kayak gitu. Iya, jangan. Itu justru mengganggu ya Pak jadinya ya? Iya, animasi atau slide hindari. Baik Pak. Kemudian juga ini mungkin pertanyaannya sejenis dengan pertanyaan tadi memasukkan video dan GIF, tapi ini mungkin dalam bentuk audio itu apakah bisa dimasukkan Pak, terutama bisa. Untuk slide yang dalam pembelajaran bahasa Inggris? Bisa. Saya pernah coba
Jadi kita mengetik teks ya di slide, muncul teksnya dulu, lalu kita ketik lagi, dia jalan seperti ke slide selanjutnya, tapi dia berpindah ke suara. Jadi diklik suaranya baru mulai jalan. Seperti itu. Oke. Ya, ada stepnya. Iya, baik Pak. Nah, ini tadi juga berkaitan dengan video yang dimasukkan ke dalam file PPT nih Pak, tapi ini dalam berupa film Pak. Nah, kira-kira kalau misal dari Pak Miki sendiri mengetahui nggak Pak, kira-kira berapa sih durasi film yang efektif dimasukkan gitu Pak? Siapa tahu takutnya terlalu lama juga PPT-nya jadi lag atau iya betul. Pak Miki ada pengalaman dulu. Kalau masukin video betul jangan taruh panjang. Kalau panjang mendingan diputar videonya, slide-nya keluar dulu, masuk ke video, putar baru balik lagi ke slide. Jadi kalau masuk ke PowerPoint langsung itu biasanya singkat-singkat yang pendek. Biasa sekitar ya 30 detik gitulah, 15 detik. 30 detik. Jangan terlalu panjang. Jadi mungkin ketika mengajar mengajar terus ingin menampilkan film, alangkah lebih baiknya mungkin kasih video teaser dulu kali ya Pak ya di dalam PPT selama 30 detik itu baru mungkin Bapak Ibu yang mengajar bisa langsung keluar terus putar langsung filmnya dalam bentuk film yang asli ya Pak ya. Itu lebih baik, Sampai sekarang profesional pun kalau putar video seperti itu. Mereka presentasi lalu mereka berhenti dulu, pindah ke film, balik lagi ke slide, ada seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi sudah lebih siap semuanya. Oke, berarti ini juga sebenarnya lebih banyak pertanyaan ya Pak ya tentang bagaimana cara masukin link gitu, terus video, audio juga berarti sama seperti tadi ya Pak ya, berkaitan dengan yang tadi Bapak jelaskan, berarti sama juga Pak kalau misalnya cara masukin linknya ke dalam slide dan langsung connect ke internet itu bisa ya Pak? Bisa, betul. Masukin link dalam slide juga bisa diklik langsung nyambung ke internet. Itu tergantung jaringan ya. Jadi kadang-kadang kalau lagi pelan memang harus menunggu. Tapi bisa dari situ. Oke. Nah kemudian kadang-kadang begini, itu link juga harus hati-hati karena jenis videonya itu ada berbagai bentuk. Ada AAC, ada MP4, ada yang move, yang lainnya, jadi harus perhatikan ya. Yang paling standar itu salah satunya yang MP4 itu paling universal sih sebetulnya. Kalau yang lainnya ada beberapa jenis, susah dibuka, dan juga resolusinya ya, kalau yang terlalu tinggi biasa lebih berat. Harus dites dulu. Baik Pak. Iya. Nah, paling itu sih Pak beberapa pertanyaan yang muncul dari teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara webinar ini. Apakah mungkin dari Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan Pak? Atau Bapak Ibu semuanya di sini ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Miki masih bisa karena kita masih ada waktu sampai jam 10.30 Bapak atau Ibu sekalian. Itu Oke Pak, ini ada pertanyaan juga Pak. Jadi ini dari guru-guru SDK Yahya. Nah ini pertanyaannya adalah jika kita sebaiknya seperti yang tadi Bapak bilang mengurangi efek pada slide, sebaiknya apa yang harus kita tambahkan Pak untuk menarik perhatian anak-anak SD ketika menampilkan slide, karena kan berhubung dengan teman-teman atau adik-adik SD itu pasti butuh sekali presentasi yang menarik Pak. Kalau untuk anak-anak konten slide-nya misalnya ya tergantung kontennya, jadi gunakan clip art atau gambar tidak masalah, tapi jangan taruh banyak, dan kalau bisa satu slide itu seragam jenis, satu style desainnya itu yang penting. Satu style itu jadi kalau dalam satu seri itu gambarnya kurang lebih mirip stylenya. Coba saya tampilkan di sini ya. Iya. Coba ya. Nah,
slide. Saya Oke. Nah, kelihatan di sini. Nah, misalnya begini. Jadi kita kalau mau tampilkan buahnya itu jenis yang ini misalnya nih. Yang ini. Jadi kita tampilkannya dalam satu set sama seperti ini. Jangan tiba-tiba ada yang hitam putih, tiba-tiba ada yang detail seperti ini, gitu. Jadi bercampur gayanya jangan. Itu tips untuk anak-anak ini pertama. Jadi cari gambar-gambar yang satu gaya untuk di sana. Yang kedua, hindari gradasi. Oh ya, gradasi untuk background itu sebisa mungkin jangan. Kecuali untuk ke arah gelap masih nggak apa-apa seperti Steve Jobs itu kekecualian aja. Yang tadi di PowerPoint kan ada. Tapi kalau bisa hindari gradasi pelangi khususnya jangan, sekali jangan. Nah ini di sini kita lihat aja sebentar. Saya kasih lihat. Lihat. PPT. Nah ini kelihatan nggak? Terlihat, Mbak Nicholas? Terlihat, Pak. Ya, ini contoh yang buruk ya. Jadi dia pakai gradasi teks, dikasih bayangan, warnanya dekat, tidak kontras, ini terlalu berulang, jadi kacau seperti ini. Semua contoh yang buruk nih. Salah satu yang buruk seperti yang tadi ini. Atau misalnya ini terlalu banyak. Nah seperti gini, hati-hati teks jangan pasang di atas gambar ya, tadi itu pesan juga satu. Jangan di pinggirnya. Di atas gambar itu boleh, tapi penempatannya itu harus pakai cara-cara tertentu di area-area mungkin digelapkan sedikit di pinggir atau teksnya jangan terlalu banyak di atas gambar ya, seperti itu. Nah, di sini sebetulnya ada panduan. Nah gradasi itu yang seperti ini, background begini ini harus dihindari sekarang. Apalagi yang pelangi. Nah ini yang pelangi ini hindari. Ini ya, kelihatan kan? Jadi saya pertama kali menyampaikan warna itu nomor 1 paling penting. Warna dari slide itu. Hati-hati ya. Seperti ini. Nah, jadi kalau anak-anak misalnya kalau bikin slide itu pertama background-nya putih nggak masalah. Pakai warna-warna muda, misalnya kuning muda itu masih boleh. Tapi kalau kuning muda kadang-kadang gambar-gambar itu kalau dipasang dia ada putihnya sedikit. Makanya paling mudah putih. Jika dipasang itu dia putihnya itu kadang-kadang tidak terlalu bermasalah, tidak bertumpuk sama gambarnya. Cukup jelas tidak? Belum ya? Sudah, Pak. Sudah cukup jelas, Pak. Nah ini yang jelek nih, ini. Aduh. Ini contoh-contoh bad ini, kalau dilihat banyak sekali yang jelek. Ini jelek dalam pembacaan ya. Kalau ini terlalu kosong, terlalu datar. Seperti itu. Jadi kita harus ada balance di antaranya. Keseimbangannya seperti itu. Baik, Pak. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian masih ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Supaya makin perfect lagi dalam membuat slide presentasi, dan tentunya juga pasti akan lebih menarik juga dari pemaparan Bapak Ibu nanti kepada teman-teman yang atau adik-adik semua yang mendengarkan materi dari Bapak Ibu ajarkan gitu. Mungkin masih ada, saya kasih kesempatan mungkin untuk 2 pertanyaan lagi Bapak Ibu. Oke, mungkin kalau tidak ada, mungkin ini saya rangkum sedikit kali apa ya untuk webinar hari ini. Berarti tadi kan ini materinya berdasarkan temanya, yaitu prinsip desain slide presentasi yang efektif ya Pak ya. Yeah. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa tetap untuk memperhatikan sisi-sisi yang efektif Pak, terutama dari font, tulisan, terus juga dari tulisan, terus warna, animasi, gambar dan lain-lain, sehingga itu semua bisa makin efektif juga ya Pak dalam pemaparan atau materi yang nanti diberikan kepada siswa-siswi sekalian gitu. Nah mungkin nanti teman-teman dari panitia bisa memberikan link evaluasinya mungkin yang bisa Bapak Ibu nanti isi
Oke, sebentar ya Pak ya, saya Ya. mau coba kirimkan dulu ininya. Iya, nggak apa-apa. Oh, sudah dikirimkan Pak. Oke, sudah dikirimkan di kolom chat Bapak Ibu semuanya. Ya. Di situ tolong diisi, harap diisi, dan saya ingatkan saat mengisi link evaluasi, Bapak Ibu semua kami mohon untuk mengisi nama sesuai dengan nama Bapak Ibu sekalian, karena nama Bapak Ibu yang tertulis nanti di kolom evaluasi atau di link evaluasi tersebut, itu akan langsung tercantum di dalam e-sertifikat yang nanti akan dikirimkan melalui email ke email Bapak Ibu sekalian. Dan yang terpenting adalah Bapak Ibu wajib untuk tetap melihat apakah email yang Bapak Ibu cantumkan di link evaluasi itu dapat sudah benar Pak, gitu. Jadi kalau misalnya emailnya salah, nanti e-sertifikatnya tidak akan terkirim Bapak Ibu. Dan link evaluasi tersebut akan tutup di jam 8 malam Bapak Ibu semuanya. Jadi kami mohon untuk Bapak Ibu yang hadir dalam acara webinar pada hari ini, itu langsung saja untuk mengisi link evaluasinya, gitu. Karena batas link evaluasi ini hanya sampai jam 8 malam, jadi nanti sertifikatnya tentunya kalau sudah lewat, sudah tidak dapat terkirim lagi gitu Bapak Ibu semuanya. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu sambil mengisi link evaluasinya, mungkin saya mau ngasih beberapa informasi untuk Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa selain dari hari ini, kita masih ada kegiatan-kegiatan webinar series lainnya. Ada dari gamifikasi kelas online, terus banyak lagi materi-materi yang tentunya akan berguna untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa langsung hadir di seluruh rangkaian webinar series dari Fakultas Teknologi Informasi dan Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha. Oh iya. Gitu. Oh ya Pak Nikolas, saya mau sampaikan sedikit lah, soalnya tadi kan boleh, ada yang bertanya tentang slide untuk anak-anak TK, iya. SD ya. Soalnya saya presentasi ini terus mikirin untuk guru, dosen, dan lainnya seperti itu. Jadi saya mau share sedikit lah untuk anak-anak itu ada bedanya sedikit sih. Nah, kelihatan nggak? Kalau untuk anak-anak itu pertama gunakan warna-warna cerah, itu prinsip nomor 1 ya. Lihat di sini hampir tidak ada yang gelap, warnanya cerah semua. Lalu memang gunakan gambar-gambar yang lucu, cute. Lalu teks gunakan yang sans serif yang ramah seperti ini, jadi jangan pakai Times New Roman ini untuk anak-anak. Untuk animasi, kalau sederhana, misalnya satu matahari muncul seperti ini ya, muncul pelan-pelan itu masih boleh. Tapi jangan animasi yang gerakannya cepat, yang terlalu cepat, yang berputar sampai memusingkan itu jangan. Sedikit aja masih nggak apa-apa. Itu khusus untuk anak-anak ya. Jadi warna-warnanya lebih yang cerah, yang seperti ini. Gunakan gambar-gambar, icon-icon dan warna-warna seperti ini. Jadi ambil gambar-gambar, semua tempatkan framing untuk presentasi. Dari framing juga jangan terlalu seperti ada tempat-tempat seperti gini. Kurang lebih baik seperti itu untuk anak-anak. Baik, Pak. Sound effect boleh lah, suara-suara kalau diklik, misalnya klik ting, ada sedikit seperti itu boleh. Ada efek-efek suara. Tapi jangan sampai keluar sampai musik, satu musik panjang kalau diklik, satu lagu muncul balonku, jangan seperti itu. Iya. Ya, seperti ini. Contoh slide untuk anak-anak misalnya. Mungkin supaya membantu sedikit ya, jadi memang satu tergantung dari yang membuat dan tujuan dibuat, dari sana banyak sekali jenisnya. Baik, Pak. Nah, mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi, mungkin langsung saja kita tutup ya Pak ya acara webinar pada hari ini dengan tema prinsip desain slide presentasi yang efektif. Semoga Bapak Ibu semuanya dapat menyerap informasi
mengenai prinsip membuat desain slide ini dengan efektif, dan Bapak Ibu semuanya tentunya dapat mempraktekkan pada saat mengajar kepada teman-teman sekalian gitu, teman-teman dari siswa-siswa yang Bapak Ibu ajar. Dan ini untuk materi presentasi hari ini nanti bisa didapat mungkin dari link evaluasi yang ada di link evaluasi tersebut Bapak Ibu gitu. Oke, kalau untuk link evaluasi, intinya dari Bapak Ibu semuanya yang ikut pada webinar hari ini itu wajib untuk mengisi link evaluasinya ya Bapak Ibu. Jadi semua Bapak Ibu yang turut serta dalam kegiatan webinar ini, saya ingatkan untuk tetap mengisi link evaluasinya seperti itu. Dan nanti link materi akan dikirimkan menyusul ya Bapak Ibu semuanya. Jadi tenang aja, materi pada hari ini tetap akan kami bantu kirimkan kepada Bapak Ibu sekalian. Gitu. Oh, Pak Niklas. Pak Niklas. Satu lagi Pak, saya akhirnya ketemu yang tadi yang saya mau share tentang mencari gambar yang license free di Google ya, sebentar aja untuk yang lainnya ya. Pak. Soalnya saya ternyata menunya bukan di bawah, sekarang di atas. Saya ketemu sebentar sekali. Nah ini yang ini ya, untuk guru-guru dan lainnya. Jadi ini, kita kalau cari di Google, kelihatan Pak, di kelas ya? Kelihatan Pak. Kita ketik boring presentation, keluarnya ini semua. Nah di sini, setting ini nih. Di setting kita klik, kita pilih advanced search. Nah, kita di sini boring presentation. Kita pilih di sini. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Free to use or share. Ini dijamin 100% free ya. Ini untuk yang dosen-dosen atau guru-guru kalau untuk materi presentasi profesional. Klik. Nah, lihat. Dipotong semua kan. Tinggal ini. Oke. Lihat nggak? Sorry. Iya. Ya, yang tadi, nah yang ini yang dipilih tadi itu, yang disetting, ini semua hilang. Jadi yang ini tetap ada. Itu yang free, benar-benar. Nah, free to use ya. Nah, ini yang free ini. Ini free semua. Kita bisa lihat sini. Ya, titik balik ke sana. Jadi gitu di software begitu caranya. Jadi itu satu di Google yang bisa langsung ya. Di sini advanced search ini dia ada pilihannya 4 nih. Ini tidak di-filter, ini bisa free to share, ini bahkan commercially, ini biar dimodify yang lainnya. Ini kalau yang untuk tingkat betul-betul yang serius itu sumber-sumbernya. Itu sih Pak. Oke. Ya. Cukup jelas? Sudah jelas Pak. Ya, oke. Oke, baik, dengan tadi penjelasan terakhir dari Pak Miki, maka berakhir juga acara webinar series pada hari ini dari Fakultas Teknologi Informasi dan Fakultas Seni Rupa dan Desain. Gitu. Jadi semoga materi pada hari ini tentunya dapat berguna bagi Bapak Ibu semuanya dalam mengajar, dan semoga juga Bapak Ibu semuanya juga bisa mempraktekannya dengan secara langsung ya Pak ya, karena kan pembelajarannya sudah mulai jarak jauh yang tentunya pasti akan sangat berkaitan dengan slide dan membutuhkan slide PPT juga untuk mengajar. Oke, dan mungkin tadi kita sudah mengawali acara pada hari ini dengan doa, dan saya juga akan menutupnya dengan doa juga Bapak Ibu sekalian. Saya akan pimpin dalam iman Kristiani, dan yang lain boleh menyesuaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu pada acara webinar series pada hari ini yang sudah dipaparkan oleh Bapak Miki Chandra dari Desain Komunikasi Visual. Semoga ilmu yang sudah disampaikan oleh Bapak Miki tentunya dapat berguna dan dapat terpakai juga secara langsung oleh Bapak Ibu sekalian mengikuti acara webinar pada hari ini. Semoga apa yang nanti sudah dipraktekkan siswa-siswi dan anak-anak yang melihat slide presentasinya dapat merasakan ilmu yang tadi sudah ditambahkan oleh Bapak Miki Chandra. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Engkau selalu memberkati kami di segala kegiatan kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin.
Oke. Dengan begitu, acara webinar pada hari ini sudah selesai, Bapak Ibu semuanya. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti acara webinar, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Miki Chandra sudah memberikan materi yang sangat berguna pada hari ini, dan tentunya juga sudah memberikan kami inspirasi bagaimana cara membuat slide yang efektif. Dan sekali lagi saya ingin mengingatkan buat Bapak Ibu yang belum mengisi link evaluasi untuk segera mengirimkan mengisi link evaluasi untuk acara webinar series pada hari ini. Baik, sekian dari saya Bapak Ibu. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata atau perbuatan saya pada webinar pada hari ini. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, dilindungi kesehatannya masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di webinar series selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.